Kalau melihat soal pemberdayaan perempuan, soal kepedulian terhadap anak, saya rasa Pak Prabowo sudah menyiapkan orang-orang yang tepat. Beliau juga bisa menjadi mewakili dari pemberdayaan perempuan atau anak ketika harus misalnya ketiadaan ibu negara. Keluarga besar dari Pak Prabowo, anaknya Pak Hasim itu bisa dijadikan sosok pengganti dari ibu negara, ibu. Halo, selamat malam, Tribuners, Tribuners on Fokus. Kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Kehadiran Siti Haryadi alias Titi Soeharto pada upacara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 di Istana membuat perbincangan publik yang ramai, Tribuners. Banyak pihak yang kemudian meminta agar Titi Soeharto ini bisa mendampingi Prabowo Subianto untuk menjadi ibu negara. Namun sedianya, apakah bisa seorang Titi Soeharto ini menjadi ibu negara atau haruskah Titi Soeharto dan Prabowo Subianto bersama kembali dan rujuk agar bisa menjadi ibu negara? Seberapa penting peran ibu negara dalam membantu atau menemani dan mendampingi seorang presiden. Saya akan membahasnya Tribuners dalam Tribusan Fokus hari ini bersama dengan pengamat politik Citra Institut. Ada Bang Efriza tersambung melalui Zoom bersama dengan saya. Bang Efriza, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak Manila Irda dan terima kasih untuk Tribunon Fokus dan juga untuk Tribuners. Ya, terima kasih Bang Efriza menyempatkan waktunya juga berdiskusi kembali malam ini bersama dengan saya. Ada satu keinginan publik ini Bang, bahwa setelah melihat pelantikan begitu ya, ada keinginan publik bahwa nantinya ada pendamping Prabowo Subianto menjadi ibu negara. Dalam hal ini adalah yang dulunya pernah bersama, yaitu mantan istri dari Prabowo Subianto, Titi Soeharto. Melihat bagaimana desakan publik dan keinginan publik sebagai pengantar terlebih dahulu. Seperti apa Bang Efriza? Ya, desakan publik ini sangat menarik dan ini memang selalu hadir di setiap momen pemilihan presiden. Karena pemilihan umum presiden sejak era reformasi tidak pernah tidak hadirnya Pak Prabowo. Sekarang publik semakin menggebu-gebu melihat apakah Pak Prabowo akan terus menduda atau menjomblo atau ia akan kembali atau CLBK istilah anak sekarang bisa cinta lama belum kelar maupun cinta lama bersemi kembali. Dan ini adalah suatu momen penting yang publik khususnya di media sosial maupun di kalangan para fansnya Gemoy itu sangat mencintai dan berharap Pak Prabowo ini hadir bersama dengan ibu negaranya, Ibu Titi Soeharto. Hanya persoalannya adalah apakah momen ini bisa dilakukan dengan serampangan sesuai keinginan publik atau momen ini juga tidak dipikirkan oleh Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah apakah dengan situasi sekarang seorang ibu negara itu masih sesuatu yang penting karena bagaimanapun juga di Indonesia ini adalah banyak hal yang menarik di presiden. Yang pertama, kita pernah punya presiden dengan ibu negaranya adalah Ibu Fatmawati, sementara istrinya itu adalah bukan Ibu Fatmawati yang diidentikan ketika Pak Soekarno itu sakit, tapi istri Pak Soekarno yang lain. Tapi ibu negaranya masyarakat atau bangsa Indonesia menganggap Ibu Fatmawati. Nah, begitu juga dengan bagaimana Ibu Iriana dan begitu juga Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Hmm. Tin Soeharto, tiga nama-nama ini yang sangat fundamental dan kita juga tidak bisa melupakan bagaimana Pak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ketika beliau sudah almarhum yang sering hadir adalah ibu atau istri dari Pak Abdurrahman Wahid dan ini sangat krusial. Lalu bagaimana dengan
Pak Prabowo. Ini pada dasarnya ibu negara hanya seremonial. Namun menjadi hal penting di Indonesia karena sesuatu yang baru. Seorang presiden tidak punya ibu negara atau tidak punya pasangannya. Namun Ibu Megawati saat itu juga menjadi suatu hal yang baru. Karena kita punya seorang presiden perempuan dengan bapak negaranya, yaitu Taufik Kemas. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa ini adalah pembukanya bagaimana kita mendudukkan apakah seremonial ini dipikirkan benar-benar oleh Pak Prabowo atau buat Pak Prabowo adalah ini membuktikan keberhasilan Pak Prabowo didapatkan karena dirinya bersama dengan keluarganya yaitu Pak Hasim yang begitu erat berdua sampai akhirnya terpilih tanpa kalau kita bahasakan biasanya orang besar, orang hebat itu selalu ada istri di belakangnya. Dan ternyata Pak Prabowo tidak seperti itu. Ia berdiri sendiri, bahkan keluarganya lah yang membuat Pak Prabowo berhasil menjadi seorang presiden saat ini. Bang Efriza kan kalau kita amati juga belum pernah satu kali pun begitu ya Pak Prabowo maupun Bu Titik atau timnya lah, tim Prabowo Subianto yang kemudian mengomentari masalah ketidakhadiran ibu negara yang kemudian akan menemani Prabowo Subianto. Kalau Bang Efriza membacanya, apakah kemudian peran serta begitu ya, peran serta dari seorang ibu negara ini tidak akan terlalu menjadi keharusan di kepemimpinan Prabowo dan nanti selama 5 tahun mendatang juga ini bukan jadi hal yang akan dijawab begitu oleh presiden kita? Ya, kalau berbicara apakah sebuah keharusan, kalau melihat dari berkaca pada belakangan atau terdahulu, jelas ibu negara itu sangat penting. Ya. Kita bisa melihat Ibu Iriana adalah disebut Bunda PAUD. Begitu juga dengan Ibu Ani Yudhoyono yang membangun sikap solidaritas Ibu Kabinet Indonesia Bersatu. Bagaimana ia juga peduli terhadap kanker. Dan begitu juga terhadap Ibu Tin yang sangat berjuang dan sangat berada di belakang layarnya Pak Soeharto. Bahkan kalau disebut dengan sesuatu yang dalam tanda kutip kejatuhan Pak Soeharto sempat juga dianggap karena kehilangan dari Ibu Tin. Dan begitu juga apa yang terjadi dengan karisma dari istri Abdurrahman Wahid atau Pak Presiden Gus Dur. Begitu juga dengan Ibu Ainun yang kita melihat percintaannya Ibu Ainun dan Habibie itu sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah ini penting? Kalau melihat soal kesehatan, kalau melihat soal pemberdayaan perempuan, soal kepedulian terhadap anak, saya rasa Pak Prabowo sudah menyiapkan orang-orang yang tepat. Bahkan penunjukannya ada yang unik. Wakil menterinya adalah sosok yang berbeda, yaitu Veronica Tan, yang kita tahu bahwa ia adalah mantan istri dari Pak Ahok, dan beliau juga bisa menjadi mewakili dari pemberdayaan perempuan atau anak ketika harus misalnya ketiadaan ibu negara. Begitu juga soal keluarga besar dari Pak Prabowo. Anaknya Pak Hasim itu bisa dijadikan sosok pengganti dari ibu negara, Ibu Rahayu yang merupakan anggota dewan. Asal Pak Prabowo memang menginginkannya. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Hanya saja terlihat sekali Pak Prabowo mengesampingkan hal tersebut. Dan yang menjadi krusial adalah kalau kita mendorong Ibu Titi untuk menjadi ibu negara, apakah Ibu Titi ini harus tetap menjabat anggota dewan Ya. dan dia punya jabatan sebagai di posisi alat kelengkapan dewan, dia mendapatkan posisi sebagai wakil ketua dan di Gerindra, pertanyaannya adalah apakah ia tetap harus berada di DPR atau menjadi ibu negara? Jelas, jawabannya kalau ia menjadi ibu negara, ia harus mengesampingkan, ia harus di PAW,
dan ia harus meninggalkan jabatan DPR bahkan alat kelengkapan dewan karena tidak mungkin terjadi rangkap jabatan antara ia sebagai anggota dewan sekaligus ibu negara. Kalau secara aturan seperti apa Bang Efriza? Apakah kemudian apabila memang Bu Titi ini bisa menjadi ibu negara kan artinya harus rujuk begitu ya bersama dengan Prabowo Subianto atau tanpa rujuk pun meskipun ini bagian dari keluarga meskipun sudah berpisah, apakah juga bisa seorang Prabowo ini kemudian sebagai presiden dengan haknya menunjuk begitu ya Bu Titi untuk kemudian bisa menjadi ibu negara tanpa harus bersama kembali Bang? Iya, kalau seandainya hal itu dilakukan bisa memang, tapi persoalannya adalah lagi-lagi kita adalah bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan etika dan moral. Kita selalu membahasakan kepada sebuah nilai-nilai, nilai-nilai agama dan nilai-nilai ini yang selalu diperbincangkan oleh masyarakat. Apa yang diperbincangkan? Bagaimana ketika keluar negeri antara Ibu Titi dengan Pak Prabowo, apakah ia bisa sekedar teman tapi mesra karena sama-sama ketua umum dan kadernya, atau ia ada cinta lokasi? Kalau cinta lokasi, pertanyaannya bagaimana hubungannya? Apakah hubungannya itu adalah hubungan yang sah atau tidak? Dan ini nanti akan memantik diskusi. Dan apalagi kita seringkali soal seperti ini menjadi euforia, mohon maaf dalam bahasa sedikit sarkas, euforia terhadap narasi-narasi nilai-nilai agama. Dan ini menjadi hal yang krusial. Sekarang saja netizen bertanya-tanya, apakah Pak Prabowo ini cuma berpisah atau sudah bercerai? Dan kalau seandainya dibilang dia bercerai, tentu bisa karena sudah lama waktunya. Dan dia sudah melewati 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sudah dianggap jatuh talaknya. Dan ini sudah lama hal tersebut terjadi. Dan ini adalah tadi, narasi-narasi agama nanti akan hadir. Jadi tidak bisa serta-merta Ibu Titi itu mendampingi Pak Prabowo. Apalagi dengan jabatan dia sebagai anggota dewan, jabatan dia sebagai pimpinan di alat kelengkapan dewan. Dan ini tentunya akan memantik diskusi dan tentunya akan memantik orang-orang yang merasa jangan mengambil jabatan yang double job, bahkan nanti dianggap kesempatan dalam kesempitan. Lagi-lagi dianggap ini adalah politik kekerabatan. Oke, kalau kita melihat bagaimana kemudian presiden yang lalu atau beberapa presiden Indonesia sebelumnya kan didampingi oleh ibu negara begitu ya, Bang Efriza ya. Kalau dari masa kepemimpinan misalnya saja Pak Jokowi selama 10 tahun, hadirnya ibu negara atau hadirnya Bu Iriana dalam hal ini, seberapa penting kemudian mempunyai peran dalam pemerintahan? Apakah juga beberapa pertimbangan kalau dari analisa Bang Efriza, pertimbangan seorang presiden ini juga bisa didapatkan dari seorang ibu negara, Bang? Iya, kalau berkaca apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Iriana, ini pro dan kontra. Bagi yang kontra, sudah pasti ingat bagaimana Gibran itu hadir sebagai cawapres dan sekarang terpilih sebagai wakil presiden kita saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah dengan hal tersebut Ibu Iriana itu lepas dari respon negatif? Tentu ada respon negatifnya, karena Ibu Iriana yang dianggap mendorong Gibran untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Dan tentu ini menjadi sebuah pembisik kepada Pak Joko Widodo sebagai presiden. Dan kalau ditanya, apakah dalam pengambilan keputusan Ibu Iriana tidak ada, saya rasa memungkinkan Ibu Iriana ini hadir. Hanya saja dalam diskusi-diskusi keluarga. Ya. Kalau kita bisa melihat contoh kasus yang paling fenomenal adalah kepedulian dari Pak Jokowi terhadap kaum perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual. Yang saat itu di Bengkulu, seorang anak perempuan yang masih dalam fase yang belum 17 tahun, kemudian diperkosa, mohon maaf, dalam hal ini kisah nyatanya, sebanyak 13 orang, dan ini begitu miris menjadi sebuah krisis dari
krisis seksual di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat itu? Ia merespon dengan hadirnya peraturan tentang hukum kebiri. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi merespon ini benar-benar dari dasar hatinya? Ia benar-benar peduli, ia benar-benar tahu kasus tersebut, sementara ia sebagai presiden begitu banyak, atau jangan-jangan kasus ini karena beredar di media sosial saat itu, jangan-jangan di balik layar adalah peran dari Ibu Iriana. Karena bagaimanapun, seorang ibu negara itu punya dua. Pertama adalah sebagai ibu di rumahnya, ibu rumah tangganya, atau ibu dari anak seorang presiden, keluarga presiden, dan yang kedua adalah ibu dalam hal seremonial negara. Dan Ibu Riana ini tentu sangat penting, dia sangat melekat sekali dengan Pak Presiden Joko Widodo. Bahkan orang selalu menganggap kehebatan Pak Jokowi ini suka tidak suka ada di senyumnya Ibu Iriana, ada di kekuatan dari Ibu Iriana. Walaupun dia terlihat biasa-biasa saja, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Dan kita bisa melihat bagaimana Ibu Iriana yang digambarkan begitu jengkel terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan ketua umumnya. Sementara Pak Jokowi saat itu adalah petugas partainya. Dan narasi-narasi ini menunjukkan bahwa seorang ibu negara bisa menjadi sosok yang begitu peduli kepada masyarakat, hadir mencintai masyarakat, tapi juga sosok yang mencintai anak terlalu berlebihan, sehingga politik kekerabatan tidak bisa dilepaskan. Dinasti politik tidak bisa diabaikan di Indonesia, dan narasi ini sampai sekarang masih melekat di sosok Ibu Iriana. Oke, jadi pro kontra juga ya Bang Efriza ya dengan hadir atau tidaknya sosok ibu negara ini mendampingi, dan mungkin ini jadi hal yang baru juga bahwa kita memiliki presiden yang tidak secara praktis memiliki ibu negara. Dalam urusan-urusan yang berkaitan soal perempuan atau anak, tadi kan Bang Efriza sempat mengatakan ada sosok wakil menteri atau mungkin menteri yang juga bisa mewakili ketidakhadiran ibu negara ini. Tapi kan kita juga tidak bisa melepaskan bahwa kita punya wakil presiden yang juga ada pendampingnya begitu, ada Mbak Selvi Ananda. Apakah kemudian juga dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bang Efriza, peran seorang Selvi Ananda untuk menggantikan peran yang bisa dilakukan oleh ibu negara ini juga sangat besar? Ya, kalau berbicara apakah Pak Prabowo mau memberikan kesempatan kans itu kepada Ibu Selvi, saya rasa pro dan kontra. Hmm. Bahkan bisa jadi kontranya lebih tinggi. Kenapa? Karena masyarakat kita masih terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Bahkan lebih besar residunya yang tidak suka dengan Gibran. Lalu bagaimana kalau seandainya Selvi hadir? Tentu saja ini menjadi sebuah hal yang bisa jadi menimbulkan sesuatu yang memantik respon negatif, sentimen negatif kepada Pak Prabowo. Bisa dilihat bagaimana Kaisang kemarin sampai menangis karena istrinya baru melahirkan, kemudian diajak makan, dan kemudian terjadi pro dan kontra. Apalagi jika ini dipegang oleh Selvi. Dan kemarin pun kita melihat pergunjingan terhadap bagaimana keluarga Pak Jokowi ini begitu besar, dan selalu hadirnya malah sikap tidak menghargai kepada sosok presiden yang merupakan simbol negara. Dengan menyatakan Pak Jokowi, kita tahu namanya sudah berubah menjadi Joko Widodo, kemudian banyak masyarakat saking jengkelnya menyebutnya Mulyono, Mulyono, dan Mulyono. Dan ini adalah sebuah hal yang sentimen. Kalau Pak Prabowo melekatkan kepada Ibu Selvi, bisa jadi nantinya orang semakin meyakini bahwa Pak Prabowo disetir oleh Pak Jokowi dengan berkaca kepada kabinet yang isinya adalah kabinet lo lagi, orang-orang dari menterinya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, kabinet ini selalu melekatkan Pak Luhut bin Sarpanjaitan, sosok yang begitu melekat menjadi bestinya Pak Jokowi. Apalagi kalau sampai Ibu Selvi yang ditaruh di posisi tersebut. Sementara aglomerasi saja
Kalau itu dijalankan, nanti posisi presiden dan wakil presiden sudah berbagi kewenangan. Dan ini akan memicu lagi sentimen negatif terhadap pemerintahan. Hmm. Oke, Bang Efriza. Terakhir dari saya, Bang Efriza, artinya dengan ketidakhadiran Ibu Negara ini, tadi beberapa solusi mungkin sudah disampaikan oleh Bang Efriza begitu ya, bagaimana Menteri juga bisa mewakili ketidakhadiran Ibu Negara, yang kemudian bisa meredam publik agar tidak lagi mempertanyakan ketidakhadiran ibu negara ini atau bagaimana kemudian langkah yang paling ideal atau yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk juga bisa tetap tidak menghilangkan peran ibu negara meskipun tidak ada sosok ibu negara itu. Iya, tentu saja Pak Prabowo ini, kalau saya melihat pro dan kontra terhadap Pak Prabowo dengan ibu negara, saya melihat memang banyak yang cinta kepada Pak Prabowo dan berharap ia punya pasangan. Hmm. Dan ia pasangannya adalah kembali dengan Ibu Titi. Alasannya sederhana, karena banyak orang berpikir kembali ke masa lalu, kembali dengan hal yang lalu itu tidaklah mungkin. Nah, banyak orang yang memikirkan bahwa Pak Prabowo dengan Ibu Titi ini adalah nilai plus karena sama-sama dari posisi yang satu cendana, anaknya, yang satu lagi adalah menantunya yang juga seorang presiden. Dan itu adalah gambarannya. Dan berikutnya juga kita tidak bisa melepaskan. Itu adalah sebuah simpatik dari masyarakat juga yang memang suka dengan Pak Prabowo. Karena respon positif terhadap Pak Prabowo ketika ia dilantik adalah 84,1%. Ya. Dan ini adalah bentuk bagaimana merespon. Kemudian, apakah Pak Prabowo harus bersama dengan Ibu Titi? Jawabannya adalah kalau memang bersama-sama dengan Ibu Titi, jangan sekedar simbolik ibu negara. Tapi wujudkanlah keluarga yang baru di penghujung, kalau bahasanya orang-orang ya, sarkas ya, penghujung maghribnya Pak Prabowo punya pasangan hidup. Dan ia bisa untuk bersama di sisa waktu dan sisa kebersamaannya mengurus negara dan ketulusannya. Dan saya rasa hal ini bisa jadi juga mungkin direspon oleh Pak Prabowo atau yang kedua, ia bisa merasa bahwa tanpa seorang perempuan yang berada di sisinya dengan seorang anak laki-laki pula, ia bisa sukses, ia bisa berkarir, bahkan keluarganya pun solid berada di belakang beliau dan mantannya pun tetap bersama. Jadi saya rasa dua-duanya adalah nilai plus. Hanya bagaimana Pak Prabowo mau mendudukkannya. Apakah ia mau memberikan contoh bahwa ia bisa kembali kepada Ibu Titi, karena banyak yang bilang bahwa itu adalah terpisah karena masalah politik, atau yang kedua, ia menunjukkan contoh yang baru bernegara. Ibu negara tidak ada pun tidak masalah, bisa diberikan kepada wakil-wakilnya. Dan ini dibuktikan dengan Pak Prabowo tidak merespon maupun kader-kader Gerindra juga tidak merespon yang mungkin bagi mereka adalah isu receh. Tapi kalau bagi masyarakat ini adalah simpatiknya. Bagaimana masyarakat mencoba untuk memberikan hadiah bukan sekedar legitimasi, tapi pengakuan yang sah bahwa beliau tidak lagi sendiri. Dan mungkin itu kali harapan dari masyarakat netizen yang mendorong Pak Prabowo rujuk bersama kembali atau cinta lama yang belum kelar diselesaikan. Oke, jadi sedianya tidak ada ibu negara pun ini bisa menjadi simbol baru bahwa ibu negara bisa digantikan begitu ya Bang Efriza ya oleh sosok lain Iya, yang juga bisa memegang peran atau tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu negara seperti itu. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Bang Efriza, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali Bang Efriza. selamat malam. Terima kasih Mbak Mila dan terima kasih Tribun News dan Tribun Non Fokus. Ya, terima kasih sekali lagi bersama pengamat politik Citra Institut Efriza Tribuners membersamai kita dalam Tribusan Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Tribusan Fokus untuk tema-tema dan bahasan lainnya. Selamat malam, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.